Iya, kayaknya ada dari Abror ya tadi ya. Ya betul. Kebetulan saya juga alumni, tapi bukan alumni Abrornya, alumni dari Islamic Center dan beberapa ustazah di sana ada yang alumni Islamic Center juga. Oke. Bismillah. Nah, ini tema kita hari ini adalah ibu bahagiaku sumber kekuatan. Bisa dibayangkan ya betapa ibu itu menjadi sumber kekuatan. Nah, ini tadi pertanyaan dari Ibu Desi ya terkait dengan bahagia. Jadi apa sih bahagia itu? Bahagia ini adalah bagian dari emosi ya, perasaan gitu ya, emosi positif di dalamnya. Ya, bahagia itu dimulai dari rasa apa? Senang ya, dari rasa senang, kemudian ada kepuasan di sana, kemudian ada rasa merasa dihargai, hingga pada akhirnya kita bisa menjadi lebih bermakna, berfungsi. Itu definisi dari bahagia. Kita bisa lebih bermakna, berfungsi, kemudian bisa menempatkan diri di lingkup sosial, gitu ya. Nah, ini yang mendefinisikan sebagai sebuah kata bahagia. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kita lagi sedih ini termasuk emosi? Emosi ya, bagian dari emosi negatif. Tapi bukan berarti negatif positif ini adalah suatu hal yang baik dan buruk, tidak gitu ya. Karena apa? Ya, kita sebagai manusia wajar merasakan sedih. Ya, wajar gitu merasakan sedih. Nah, ini menjadi tantangan adalah bagaimana untuk menjadi bahagia, gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa bahagia? Apakah kalau ada masalah kita nggak bisa bahagia? Bisa, ya, bisa gitu. Nah, ini kembali nanti bahasannya lebih luas lagi. Ini terkait dengan kesehatan mental. Tapi kalau berdasarkan teori dari Seligman ya, ini salah satu teori yang mencetuskan, tokoh yang mencetuskan tentang konsep kebahagiaan. Nanti puncak dari kebahagiaan itu apa? Well-being, merasa sejahtera. Ya tadi makna tadi, bermakna, merasa bermakna, bisa berfungsi. Nah, ini yang disebut sebagai bahagia. Puncak tertingginya adalah well-being. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai manusia, terutama dalam hal ini sebagai ibu, mungkin kita bisa merasakan bahagia itu. Baik, itu tadi definisi dari sisi psikologi. Bagaimana pandangan Islam memandang kebahagiaan itu? Apakah pengertiannya maupun apa saja faktor-faktor yang dimiliki? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah dilihat dari pandangan Islam. Kalau kita melihat bahagia dari pandangan Islam itu yaitu Islam ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berbicara bahagia, menurut Islam itu apa? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu membahasakan bahagia itu dua kata ya. Yang pertama yaitu di dalam surat Hud itu dikatakan bahwa bahagia itu sa'idah yas'udu. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa sa'idah itu adalah kebahagiaan yang kekal. Ya. Maka nanti maknanya berbeda. Sementara di bahasa yang lain dikatakan fauzan, ya, ada kalau insya Allah di pesantren mengenal bahasa-bahasa itu. Bahagia yang lain adalah apalah ya. Farhun, fariha, fauzan. Nah, ini maknanya secara Islam berbeda. Ketika kita berbicara sa'adah, maka Allah mengatakan, Al-Quran mengatakan ini adalah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang itu adanya di surga. Beda dengan farhan tadi ya, farhan, kemudian fariha, kemudian fauzan, itu kebahagiaan dunia yang kita bisa usahakan. Misalnya dalam surat Al-Mu'min itu bahagia yang bisa diusahakan itu adalah misalnya kalau kita seorang mukmin bisa dikatakan seorang mukmin. Kalau mau bahagia itu orang mukmin yang mau bahagia itu salah satunya orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang meninggalkan pekerjaan yang fahisyah, pekerjaan yang buruk ya. Nah, ini salah satu sumber ke apa ya? Agar kita bahagia itu meninggalkan sesuatu yang
jelek-jelek tadi, kemudian dengan kita meninggalkan perkataan kotor. Nah ini itu sumber kebahagiaan kita. Kemudian dalam segi Al-Quran juga dikatakan ketika kita mau bahagia yang hakiki itu adalah para ulama sepakat dengan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ketika kita tidak meningkatkan kualitas keimanan kita, maka kebahagiaan itu tidak akan didapat, susah didapat. Karena apa? Dengan meningkatkan keimanan ini, contohnya misalnya dengan kita menerima takdir, dengan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, maka kalau kita mau berbahagia, maka kita dengan caranya yaitu berdamai dengan takdir, bahwa kita mengatakan bahwa ini takdir Allah, kita harus ikhlas, ya. Ketika kita tidak ikhlas, maka ganjalan-ganjalan tadi itu yang membuat kita tidak bahagia. Nah, jadi ketika kita bahagia, membicarakan bahagia menurut agama Islam, yaitu adalah yang nomor satu adalah apa? Meningkatkan kualitas keimanan kita dengan cara tadi ridho, ya, ridho, ikhlas, kemudian bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu nasib baik, entah itu nasib ya enak, apalagi maka ketika kita mau bahagia berarti harus apa tadi? Bersyukur. Kenapa? Sebenarnya kita ketika kita bersyukur itu memang ya banyak hal yang jelek, banyak hal yang tidak baik itu kita tidak syukuri. Tetapi ada banyak hal, lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita syukuri. Misalkan kita diberikan mungkin harta yang tidak banyak, tetapi apa? Kita masih diberikan sehat. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi sebagai orang mukmin, sebagai orang muslimah, terutama muslimah, orang-orang perempuan-perempuan yang beriman ini, kita harus bersyukur dengan keadaan apapun. Itu prinsip salah satu membuat kita bahagia, harus bersyukur. Silakan kita kembangkan lagi dengan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Fitri. Jadi syukur dan rasa bahagia itu dia berkorelasi, ya, dia berhubungan. Ya. Jadi rasa bahagia bisa timbul dari hati yang bersyukur. Bu Evi, tapi kan kenyataannya nih ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu Evi sudah menjalani pernikahan 32 tahun loh, gitu ya. Pasti ada ups and down-nya, ada roller coaster-nya, gitu kan ya. Menurut Bu Evi seberapa penting sih kebahagiaan itu harus dimiliki oleh seorang ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya seberapa penting kan gitu ya. Sesuai dengan hari ini, kebahagiaan itu merupakan sumber kekuatan. Jadi dia merupakan sesuatu yang sangat penting. Mungkin tadi susah gitu ya, walaupun secara teori. Karena saya juga seorang praktisi sering menemukan curhatan ibu-ibu gitu ya, lagi ribut misalnya dengan pasangannya.